Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elna Purnamayanti dengan NIM 21011010123. Di sini saya akan mengerjakan UTS pemrograman sistem jaringan menggunakan Red Hat pada lab 10.4. Saya akan melanjutkan dari yang tadi yang 10.2 itu, 10.2 dan 10.3. Baiklah, di sini mengolah host Linux dengan menggunakan peran sistem. Dalam tinjauan ini, pada host terkelola yang menjalankan Red Hat Enterprise Linux, kita dapat menulis buku pedoman yang menggunakan dua peran sistem untuk menyiapkan penyimpanan baru dengan volume logis dan mengkonfigurasi antarmuka jaringan serta menggunakan modul untuk menyiapkan pekerjaan clone dan pengguna dengan hak istimewa sudo. Hasil yang diharapkan adalah menggunakan Red Hat Rel System Roll Start peran untuk membuat, memformat, dan memasang volume LVM secara persistem pada host yang dikelola. Buat pengguna dengan sudo akses, selanjutnya mengkonfigurasikan pengaturan jaringan pada host yang dikelola dan kumpulkan fakta Ansible terkait jaringan. Selanjutnya, menjadwalkan pekerjaan cron. Sebagai student pengguna di workstation mesin menggunakan lab perintah untuk persiapkan sistem yang untuk latihan ini. Perintah ini mempersiapkan lingkungan dan memastikan bahwa semua sumber daya yang diperlukan tersedia. Baiklah, di sini kita langsung saja menginstal Lifestyle Review MSGR. Ctrl V. Setelah itu kita enter. Baiklah, sambil kita tunggu, saya akan menjelaskan spesifikasi terlebih dahulu. Menggunakan /home/student atau /review manager 3-nya direktori proyek untuk melakukan aktivitas ini. Install Red Hat atau Red Hat System Roles Ansible Content Collection di collection subdirectory direktori proyek kita. Menuliskan playbook bernama stroke.yml yang menggunakan Red Hat Rel System Roles. Stroke peran sistem untuk mengkonfigurasi volume logis bagi host terkelola dalam web server grup yang ditentukan oleh file inventaris direktori proyek Anda. Playbook harus menyiapkan volume logis bagi berikut. Membuat grup volume bernama pg webda/pdb perangkat penyimpanan. Baiklah, langsung saja kita di sini untuk menjalankan kita menginstal Red Hat System Roles koleksi dari Red Hat System Roles 1.19.3 kita langsung 1.1-nya. Kita Ctrl C terlebih dahulu, langsung kita Ctrl V. Sabar. Kita enter. Panas banget. Selanjutnya di 1.2 adalah menggunakan Ansible Galaxy perintah untuk menginstal Red Hat Rel System koleksi dari Red Hat Rel System Roles. Yang mana ini? Kita langsung saja menginstalnya. Ctrl C, Ctrl V, setelah itu kita enter. Benar gini kan? Collection. Copy lagi. Setelah itu kita paste di sini, kita enter. Ini Ctrl C, Ctrl V. Saya menjelaskan biar kita jelaskan sedikit.
Di 2.1 ini kita membuat stroke .yml yang dimana buku pedoman dimenargetkan web server kelompok dan terapkan Red Hat .rel sistem stroke peran. Baiklah, di sini tuh selanjutnya tuh menentukan stroke false variabelnya. Tetapkan nama grup volume ke begin web tipe ke 1 pm dan ke disk untuk menggunakan /dev/pdb perangkat. Di 2.3 ini menentukan volume variabel dalam stroke false. Selanjutnya 2.4 membuat volume logis volume dengan nama 1i konten ukuran 128 MB, jenis sistem file fps dan titik pemasangan /spas/www/html/content. Selanjutnya di 2.5 ini membuat volume logis lain di dalam volume dengan nama upload ukuran 256 MB, jenis sistem file fps dan titik pemasangan /par/www/html/upload. Selanjutnya di sini tuh kita enter terlebih dahulu, ya kan? Ini jangan lupa. Setelah itu di buku pedoman harus isi konten berikut. Di sini kita kopas biar sekalian dan lengkap aja biar tidak error. Kita Ctrl C, setelah itu kita Ctrl V, setelah itu kita titik 2 backtick, setelah itu kita enter. Di 2.6 ini kita disuruh untuk menjalankan stroke .yml playbook untuk mengkonfigurasi penyimpanannya. Langsung aja di sini kita copy Ansible navigatornya. Kita Ctrl C terlebih dahulu. Di sini kita Ctrl V dan kita enter. Selanjutnya kita copy stroke.yml, Ctrl C, kita Ctrl V, setelah itu kita enter lagi. Setelah itu kita tunggu sebentar. Di 3 titik ini ditulis playbook bernama devuser.yml yang membuat developer pengguna pada host terkelola dalam web server group inventaris. Playbook harus dibuat sebagai berikut. Pertama tuh kita harus menetapkan kata sandi untuk developer pengguna menggunakan variabel yang disediakan dalam passport.yml file yang dienkripsi dengan Ansible Vault. Kata sandi Ansible Vault untuk passport.yml file tersebut adalah Red Hat. Selanjutnya, pengguna developer harus menjadi anggota web dev group. Selanjutnya, anggota web dev group harus dapat menjalankan sudo perintah tanpa perintah kata sandi, buat atau ubah solder file /solder /webdev dengan menggunakan Ansible built-in Linux modul. Setiap settingan pada solder file harus divalidasi sebelum perubahan diterapkan. Baiklah, di sini di 3.1-nya kita akan mulai menulis devuser.yml. Buku pedoman menentukan satu aturan dalam buku pedoman yang menargetkan web server sekelompok tuan rumah. Menambahkan files kunci untuk mengakses file.yml berkasnya dan menambahkan teks kunci ke buku pedomannya. Di 3.2-nya menambahkan tugas pertama ke playbook menggunakan ansible.built-in.group module untuk membuat web graph di host terkelola. Selanjutnya di 3.3 menambahkan tugas kedua playbook yang menggunakan Ansible
multi web user modul tersebut. Menggunakan Ansible built-in web user modul tersebut untuk membuat developer pengguna yang di host yang dikelola developer pengguna harus menjadi anggota web dev group. Di 3.4 di sini tuh kita disuruh untuk menambahkan tugas ketiga ke permainan yang menggunakan ansible.builtin.linavel modul untuk mengubah sudo berkas konfigurasi dan memungkinkan web dev anggota grup untuk menggunakan sudo tanpa kata sandi pada host yang dikelola. Menggunakan parameter untuk memvalidasi entry terbaru sudo. Baiklah, di sini langsung saja kita pim dev user YAML. Kita Ctrl C, kita Ctrl V, setelah itu kita enter. I-nya jangan lupa. Baiklah, di sini kan kita langsung saja kita copy aja langsung semua. Kita Ctrl C, setelah itu kita Ctrl V, kita skip terlebih dahulu, kita C2, wiki, setelah itu kita enter. Di 4 titik kita disuruh untuk menjalankan dev-user.html playbook, verifikasi bahwa developer pengguna dapat masuk ke host yang dikelola dan menjalankan perintah sudo tanpa menggunakan kata sandi. Di 4.1 menjalankan dev-user YAML buku petunjuk. Itu saja kita copy terlebih dahulu. Di sini kan kita Ctrl C, kita Ctrl V, setelah itu kita enter. Setelah itu kita copy di sini, kita Ctrl C, kita Ctrl V lagi, setelah itu kita enter semua. Kita masukkan passwordnya di sini seperti biasa teman-teman. Baiklah, setelah itu kita enter, kita tunggu sebentar dulu. Baiklah, di 4.2 ini kan kita di 4 kita menggunakan SSH sebagai developer pengguna dan masuk ke server.lab.example.com server. Kita langsung saja copy di SSH developernya. Kita Ctrl C, di sini kita Ctrl V, setelah itu kita enter semua. Di selanjutnya di 4.3 ini kita beralih ke root pengguna dan dikonfirmasikan bahwa kata sandi tidak diperlukan. Berarti kita Ctrl C, Ctrl V, setelah itu kita enter. Baiklah, di sini kita disuruh untuk log out di server live.example.com. Kita exit, kita copy, kita paste, kita enter. Di sini kita copy exit yang kedua, kita paste, setelah itu kita enter. Baiklah, di 5 ini kan kita ke 5 titik. Di 5 titik ini ditulis di buku pedoman bernama network.yml yang menggunakan Red Hat.rel system roles network pada sistem untuk mengkonfigurasi H1 antarmuka jaringan pada host terkelola dalam server group inventaris dengan 172.25.250.45/24 alamat IP-nya. Di 5.1-nya kita disuruh untuk buat network.yml buku pedoman dengan salah satu permainan menargetkan inventaris serta rehat.l system roles network peran dalam roles-nya. Kita langsung saja pim network YAML. Ctrl V, enter.
Setelah itu kita copy di sini, Ctrl C, kita Ctrl V nya, terus titik 2 W key-nya. Setelah itu kita enter. Baiklah, kita lanjut ke 5.2. Di sini tuh berkas atau slash home, slash student, slash review, collection-nya, semua variabel yang ada di 5.2 ini opsinya yang tersedia untuk Red Hat.rel system roles-nya. Ditinjau setting the IP konfigurasinya bagian dalam readme berkas dan diperlukan untuk mengkonfigurasi S1 antarmuka dengan jaringan 172.25. Selanjutnya cat, kita copy dulu catnya, kita Ctrl C, kita Ctrl V, kita setelah itu kita sudah kita Ctrl C, sini kita paste dan kita enter. Baiklah, kita lanjut ke 5.3. Di sini tuh kita disuruh membuat grup /webserver subdirector. Kita langsung aja copy di bagian sininya, kita Ctrl C, kita paste, setelah itu kita enter. Sudut besarnya 5.4. Kita lanjut dulu ke mana tadi sampai di ini kan. Selanjutnya di 5.4-nya di membuat parse.yml berkas untuk menentukan variabel peran yang diperlukan karena nilai variabel untuk berlaku host di web server grup host ini di web servernya ditambahkan definisi variabel untuk mendukung konfigurasi. Gimana caranya kita agak kiri ininya biar ini bisa ke kiri. Baiklah, lanjut langsung aja kita di sini pim kita copy dulu di parse.yml nya, kita Ctrl C, kita Ctrl V, setelah itu kita enter. Baiklah, jangan lupa i-nya. Setelah itu kita copy di sini, kita Ctrl C, kita Ctrl V, escape-nya, keduanya W. Setelah itu kita enter. Baiklah, di 5.5 ini kita disuruh untuk menjalankan network YML-nya sesuai dengan buku petunjuk untuk mengkonfigurasinya. Dikelola dalam web server grup inventarisnya. Langsung saja kita copy. Kita Ctrl C, kita Ctrl V. Selanjutnya kita copy di sini, Ctrl C, Ctrl V, setelah itu kita enter. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak kok.
Baiklah, selanjutnya di 6 titik. Di sini tuh kita disuruh untuk buku petunjuk di log red.yml untuk menyiapkan pekerjaan cron sistem dengan nama berikut. Menggunakan ansible.multin.cron modul untuk membuat /etc atau /cron atau /web pekerjaan cron sistem pada host yang dikelola dengan website. Pekerjaan tersebut harus dijalankan dengan depth pengguna setiap malam pada tengah malam. Pekerjaan harus menjalankan lograp nya dengan /etc/record dhttpd perintah untuk merotasi log dalam /log httpd directory. Baiklah. Ini kan. Ini. Baiklah, di 6.5 ini setelah kita tuh bakal playbook ini yang harus berisi konten-konten atau tinjau playbook untuk mengetahui keakuratannya. Langsung aja kita pin terlebih dahulu. Pin. Kita Ctrl C, kita Ctrl V, setelah kita enter. Setelah itu mana tadi kan? Kita Ctrl C, kita paste, setelah itu ski 2 wiki, setelah itu kita enter. Baiklah. Setelah itu di 6 titik kita bakalan menjalankan Ansible navigatornya. Kita copy di Ansible navigator. Ctrl C, kita Ctrl D, setelah itu kita enter. Kita copy di scriptnya di sini, setelah itu kita Ctrl C, setelah itu kita Ctrl V, setelah itu kita enter. Selanjutnya di sini juga kita bakalan copy lagi di Ansible-nya. Kita Ctrl C, kita Ctrl V, kita enter. Seperti biasa. Kita Ctrl V lagi, setelah itu kita enter lagi. Kita tunggu sebentar dulu. Di 6.8 ini kita disuruh untuk menjalankan perintah untuk memverifikasi bahwa /cron d atau web file cron ada dan isinya benar. Baiklah, kita langsung aja SSHD di sini. Kita Ctrl C, kita Ctrl V, setelah itu kita enter. Kita copy cat-nya dulu sampai web. Kita Ctrl C, setelah itu kita Ctrl V, kita enter. Nah, kita pim terlebih dahulu. Pim set dot Ctrl C, Ctrl V, enter. Ini Ctrl C, kita Ctrl V, escape. Kedua wiki, kita enter. Baiklah, di sini kita menjalankan z.yml playbooknya. Kita langsung aja copy di Ansible-nya, kita Ctrl C, Ctrl V, kita enter. Baiklah, di sini kita copy di sampai underscore prompt-nya, kita Ctrl C lagi, kita Ctrl V, itu kita enter lagi. Baiklah, kita tunggu dulu beberapa saat. Password default. Kita masukin dulu passwordnya di sini. Passwordnya adalah red hat. Setelah itu kita enter lagi. Kita tunggu beberapa saat dulu.
saya membaca di sini tuh sebagai student pengguna tuh udah pengguna pada workstation mesin menggunakan lab perintah untuk milih pekerjaan kita. Perbaiki semua kegagalan yang dilaporkan dan menjalankan kembali perintah tersebut tuh sehingga perintah itu berhasil. Kita tunggu sebentar sampai terlabnya ini benar-benar selesai. Sudah selesai? Belum. Sekarang kita tinggal klik di labnya ya. Kita kontrol lagi. Setelah itu kita enter. Kita tunggu beberapa saat. Kita lihat sukses. Di sini tuh pada workstation komputer kita tuh mengubah student directory home pengguna dan menggunakan lab perintah untuk menyelesaikan latihan ini. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa sumber daya dari latihan sebelumnya tidak mempengaruhi latihan-latihan yang akan datang. Kita tunggu sebentar dulu, setelah itu biar dia finish. Heran ya? Yang mana? Wow. Ini ya. Setelah itu kita Ctrl C. Kita Ctrl V-nya, setelah itu kita enter lagi. Baiklah teman-teman, sekian penjelasan saya pada materi ini yang 10 titik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.